Oke, aku ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar materi hematoimun ya. Salah satu materi hematoimun. Materi belajar ini sudah disesuaikan dengan referensi belajar di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kemudian biasanya referensi belajar ini bergeser. Kalau misalkan ada pergantian dokter mungkin dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi sudah disesuaikan sama materinya FK Unpas ya tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi boleh boleh menjadi bahan bacaan kalian sebelum masuk kuliah nanti ya. Sama Dokter Aura nanti juga akan belajar teman-teman. Oleh karena itu, aku rasa ini adalah pertemuan yang bagus. Artinya kita bahas pendahuluan terlebih dahulu. Nanti sama Dokter Aura akan dilanjutkan lagi. Sama dokter yang lain juga akan dilanjutkan lagi. Jadi materinya paling tidak kalian menghadapi semester genap ini sudah sedikit lebih siap ya. Seperti itu. Oke, ini adalah daftar daftar isinya ya. Jadi nanti kita akan selalu buatkan daftar isi seperti ini supaya kalian tahu mau cari apa di PPT ini ya. Ini adalah topik-topiknya. Insya Allah kita akan belajar mengenai plasma, ya, mengenai eritrosit, anemia, ya. Nanti ada beberapa jenis anemia ya. Ada anemia normositik, anemia makrositik, dan juga anemia mikrositik. Ini merupakan jenis-jenis anemia, ya. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, ini kita kenalan sedikit aja ya, beberapa menit aja ya, 1 menit aja kita kenalan dulu. Jadi aku, Dr. Reza, ini merupakan salah satu tim dokter dari Aureus Med Club, Medical Study Club. Jadi kita banyak sekali mahasiswa dari se-Indonesia gitu ya, saling tukar informasi, ibaratnya kayak gitu, saling tukar ilmu, seperti itu di Aureus Med Club. Yang mana ini merupakan bimbingan belajar pengembangan dari YouTube-nya Aura Nirwana. Mungkin kalau misalkan teman-teman dari Pasundan sering lihat YouTube dan sering menjadi referensi belajar, biasanya menggunakan referensi belajar dari YouTube-nya Aura Nirwana atau Dokter Aura Nirwana. Seperti itu. Nah, fun fact-nya adalah tahun ini, kalau tidak salah ya, dulu dulu peringkat dua berdasarkan data di YouTube menjadi referensi belajar eh, unggulan di YouTube, referensi belajar kedokteran unggulan di YouTube. Tahun lalu peringkat dua, tahun ini peringkat satu, terutama terkait dengan kedokteran-kedokteran dasar seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian belajar, boleh dari channelnya YouTube Aura Nirwana. Nah ini loh, ininya apa sih namanya? Mungkin kalian pernah ingat ya, kalau misalkan buka YouTube ada seperti ini gambarannya. Ini merupakan channel YouTube Dokter Aura Nirwana. Tapi kemudian Aureus ini merupakan pengembangan dari Aura Nirwana tadi. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi sudah lama Aureus ini menemani teman-teman untuk belajar di kedokteran 10 tahun yang lalu. Jadi dokter-dokternya sudah profesional tentunya ya. Yang pertama, yang kedua, sudah banyak sekali modul, tapi setiap modul ini disesuaikan dengan kurikulum di FK-nya karena beda-beda. Kayak FK Unpas misalnya, kalau misalkan kita menggunakan PPT dari FK UGM misalnya, maka tidak tidak relevan dengan kiblat yang kita gunakan di FK Unpas. Oleh karena itu, modul-modulnya selalu disajikan fresh biasanya. Tapi kalau misalkan mau menghadapi semester baru, biasanya kita sajikan tidak fresh, artinya dari tahun sebelumnya, supaya kemudian paling tidak ada referensi belajar. Ya, gitu. Dan juga dalam beberapa fakultas kedokteran, eh YouTube-nya Mas Aura ini menjadi referensi belajar ya di beberapa fakultas kedokteran. Termasuk diantaranya aku tahu adalah menjadi rujukan belajar untuk FK UMP kalau nggak salah ya. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, sudah itu aja lah kenalannya ya, singkat aja. Oke, nah ini teman-teman sekali lagi ini merupakan daftar daftar pustaka. Kok daftar pustaka toh? Daftar isi ya. Daftar isi dari PPT yang akan kita bahas sekarang ini ya. Blood fisiologi. Yang kita bahas adalah blood fisiologi atau fisiologi darah. Tentunya kita akan belajar dari dasar. Teman-teman, aku perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa mempelajari kedokteran, baiknya adalah kalian menguasai dasar-dasarnya atau fundamental science-nya. Fundamental science-nya, kuasai dulu itu. Karena kalau misalkan kalian sudah terbayang bagaimana tubuh kita bekerja secara normal atau secara fisiologi, maka kalian tuh bisa mengembangkan ke penyakit-penyakit. Jadi ketika kalian membayangkan mengenai anemia, kalian sudah jelas. Sekarang sudah paham, kalian sudah bisa memperluas itu gitu loh. Kalau misalkan sudah paham dasar-dasarnya, tidak perlu banyak hafalan. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, aku sarankan selalu kuasai dasar-dasarnya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu di sini kita membahas secara terstruktur ya, mulai dari plasma darah, eritrosit, lalu kita akan membahas mengenai penyakit-penyakitnya. Penyakit-penyakitnya pun kita jabarkan, kita urutkan dari anemia itu sendiri secara umum, lalu ke spesifik ke anemia-anemia, ke jenis-jenis anemia, anemia normositik, anemia mikrositik, dan juga anemia makrositer, dan seterusnya. Ya, oke. Oke,
Sekarang kita akan belajar, dicatat ya teman-teman ya. Atau mungkin PPT-nya dicoret-coret aja, ya. Oke, jadi kita akan belajar mengenai hematoimun. Jadi di hematoimun ini nanti kita akan belajar mengenai darah tentunya ya. Ini adalah pendahuluan tentang darah. Ternyata darah kita itu merupakan 80% dari berat badan kita. Jadi kalau misalkan ada seseorang, ada di antara kita yang beratnya 70 kilogram, maka 80%, 8% di antaranya itu merupakan beratnya darah. Jadi kalau misalkan ada seseorang beratnya 70, 8% dari 70 adalah 5 liter. Jadi kurang lebih, sorry, 88% dari 70 adalah 5 kilogram. Oleh karena itu, kurang lebih berat darah kita, jumlah darah kita adalah 5,5 liter. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Ya, jadi ternyata darah kita itu mengisi kurang lebih 8% dari berat badan total kita. Ya, gitu. Di mana rata-rata pria itu memiliki berat badan kurang lebih 5,5, sementara wanita kurang lebih adalah 5 liter. Artinya pria cenderung lebih banyak ya, lagi-lagi ya, pria unggul. Yes, ya. Jadi 1-0 sudah di sini ya, pria lebih unggul ya. Lebih banyak darahnya ya ternyata ya. Oke, ini adalah fungsi utama dari darah ya. Paling tidak darah kita tuh memiliki dua fungsi besar, yaitu adalah fungsi regulasi dan juga pertahanan, dan yang kedua adalah fungsi transport. Fungsi transport ini banyak diperankan oleh eritrosit dan juga plasma darah. Ya, sorry, sebelum kita membahas mengenai fungsi, mohon izin kita bahas ke sebelah kanan terlebih dahulu ya. Kita bahas mengenai komposisi darah kita terlebih dahulu. Teman-teman, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini merupakan komposisi dari darah kita. Jadi darah kita itu yang cair itu ternyata tidak semuanya cair, teman-teman. Oleh karena itu kalau misalkan kita breakdown, kalau kita lihat lebih detail komposisi dari darah kita ini terbagi menjadi dua kompartemen atau dua komposisi besar. Yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua adalah sel darah. Ya, sel darah. Jadi ada bentuk cairnya, plasma darah ya, ini merupakan bentuk cair dari darah, namanya plasma darah. Dan yang kedua adalah bentuk padat dari darah. Nah, ini bentuk padatnya. Atau dalam beberapa referensi, langsung aja disebut sebagai sel darah. Jadi darah kita itu tidak semuanya plasma, tidak semuanya cairan, teman-teman. Tapi juga ada bentukan padatnya, ada bentukan selnya. Ya, seperti itu. Baik, plasma darah cenderung memiliki porsi lebih besar daripada bentukan padatnya. Jadi kurang lebih plasma darah kita ada 55%. Sementara bentukan padat, sel-sel darah itu mengisi kurang lebih 45%. Ya, artinya darah kita banyak mengandung plasma darah, banyak dalam bentuk cairnya, ya nggak sih? Nah, seperti itu. Nah, dalam bentuk cair ini, dalam bentuk plasma darah kita ini komposisinya ada tiga paling tidak. Ada tiga hal. Yang pertama, yang paling besar komposisinya, air terlebih dahulu. Paling besar. Jadi di dalam plasma darah kita, H2O atau air itu paling besar komposisinya. Artinya, kalau kamu minum, maka sebagian air itu akan masuk ke dalam plasma darah. Kalau misalkan kamu jarang minum, ya, lagi puasa seperti ini misalnya ya, kita kan membatasi asupan cairan ya, pada saat jam apa namanya dari subuh itu sampai dengan ke maghrib nanti ya. Nah, itu berarti plasma darah kita akan cenderung lebih kental karena cairannya akan berkurang. Paham ya? Jadi plasma darah kita lagi-lagi komposisinya ada tiga paling tidak. Yang pertama adalah air atau H2O. Yang kedua, ternyata tidak semuanya air teman-teman di dalam plasma darah ini. Yang kedua ada protein. Jadi beberapa jenis protein itu akan larut berenang bebas di dalam plasma darah. Paham ya? Dan yang ketiga adalah zat-zat lainnya, seperti obat-obatan misalnya ya. Kalau misalkan kamu habis minum obat, ya ternyata obat kita itu akan ngambang-ngambang di plasma darah. Yang pertama. Yang kedua, ada gas-gas mungkin ya. Nah ini ada gas ya, seperti oksigen, mungkin juga CO2, itu akan berenang bebas di dalam plasma. Paham ya? Ya, dan zat-zat lainnya. Ya, termasuk di antara adalah ion ya. Seperti itu. Sementara bentukan padat dari darah itu ada tiga, atau sel ya, atau sel darah itu ada tiga jenis sel darah yang akan kita bahas di dalam fisiologi darah. Yang pertama adalah yang paling terkenal ya teman-teman ya, sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah keping darah atau platelet. Ya, eritrosit sudah banyak tahu lah ya, eritrosit ya. Eritrosit ini adalah sel darah merah, ya banyak fungsinya terkait dengan distribusi oksigen dan seterusnya. Leukosit adalah pertahanan tubuh biasanya ya, sel darah putih ya. Sementara platelet ini merupakan keping darah yang tujuannya adalah untuk pembekuan darah biasanya ya, seperti itu. Baik, aku pertegas lagi. Jadi sekali lagi, pembuluh darah kita itu isinya ada dua ya, berarti ya, pembuluh darah kita di dalamnya ada darah. Di mana darah kita itu paling tidak ada dua kompartemen, ada dua bagian. Ada plasma darah sama ada sel-sel darah. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini yang bulat-bulat ini merupakan sel-sel darah. Tapi sisanya di sekitar sel darah ini merupakan cairan darah atau kita sebut dengan plasma darah. Ini yang warna biru ini merupakan plasma darah. Nah, seperti itu ya. Nah,
Kalau kita petakan lebih detail, maka sel darah kita ini yang bisa kita temukan di dalam darah itu ada tiga jenis tadi ya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, sama ada platelet. Sel darah merah aku kasih tanda R ya, karena dia biasanya kalau misalkan dalam beberapa referensi kita menyebutnya RBC atau red blood cell. Sementara kalau misalkan sel darah putih kita menyebutnya WBC biasanya. Biasanya ya, kalian mau menyebutnya sebagai leukosit nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan nanti ketemu istilah WBC, itu adalah istilah lain untuk white blood cell, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya sel darah putih, SDP. Tapi jarang sih, Dek, kalau misalkan kita pakai istilah sel darah putih itu ya, jarang. Kita biasanya pakai istilah bahasa Inggris, WBC. Jadi biasakanlah ya. Biasakan pakai WBC, RBC, atau mungkin eritrosit, leukosit gitu ya. Sama platelet atau keping darah. Jadi ini merupakan komponen padat atau komponen sel di dalam darah kita. Tapi ternyata darah kita tidak semuanya adalah sel, kan gitu ya? Darah kita isinya juga ada cairan ini loh, yang warna biru nih loh, Dek. Nah ini adalah cairan darah atau kita sebut dengan plasma. Namanya plasma ya, cairan darah ya. Dan plasma ini ternyata isinya tidak semuanya air. Ya, ada air ada. Ya, paling banyak memang air, setuju. Ya, H2O paling banyak. Sekitar 91% tadi ya. Dalam beberapa referensi menyebutkannya bahkan sampai dengan 98%. Ya, yang pertama air. Yang kedua adalah apa tadi proteinnya yang terbanyak ya, yang terbanyak kedua ya. 7% nih protein terbanyak kedua ya. Dan yang ketiga adalah lain-lain. Ya, lain-lain ini macam-macam deh, termasuk diantaranya adalah gas. Ternyata gas-gas, oksigen misalnya, itu bisa berenang bebas. Literally berenang bebas di dalam plasma darah. Jadi dia bisa berenang bebas. Ya, memang sebagian besar oksigen itu akan terikat sama hemoglobin. Artinya, ketika kalian bernapas, oksigen itu sebagian besar akan langsung ditangkap sama eritrosit. Yang mana di dalam eritrosit ada hemoglobin. Sebagian besar seperti itu. Ya, misalkan kalian menghirup 100 oksigen misalnya. 90 oksigen itu akan masuk ke dalam eritrosit. Tapi 10 oksigen lainnya itu akan berenang bebas di dalam plasma. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu disebutkan di sini oksigen atau gas itu sebagiannya didistribusikan melalui plasma, bukan melalui eritrosit. Sebagian kecil ya tapi ya, sebagian besarnya melalui eritrosit. Paham ya? Bukan cuma oksigen saja yang seperti itu, termasuk juga CO2. CO2 juga sama seperti itu. CO2 juga akan ditangkap oleh eritrosit, tapi sebagian kecil itu akan berenang bebas di dalam plasma. Jelas ya? Oleh karena itu kita sebut di sini bahwa plasma kita itu isinya juga ada gas. Ya, bukan cuma gas, juga produk-produk sisa. Produk-produk sisa itu termasuk diantaranya adalah obat-obatan ya. Kalau misalkan kita apa namanya minum obat, ternyata obat kita itu juga akan berenang bebas di dalam plasma. Kurang lebih seperti itu. Paham ya, Adik ya? Ini merupakan peta berpikirnya. Jadi aku harap kalian paham sampai di sini. Nanti kalau misalkan sudah paham ini, tinggal kalian apa namanya? Ya pelajari satu persatu fungsi-fungsinya, gitu aja. Ya, RBC fungsinya apa, WBC fungsinya apa, walaupun nanti sudah ada di bawah sih sebenarnya ya. Akan aku jelaskan juga. Tapi paling tidak sudah terbentuk peta berpikir dari PPT ini ya. Baik, ini merupakan fungsi utama darah. Ada dua fungsi besar, fungsi satu sama fungsi dua ya. Fungsi satu adalah untuk pertahanan dan juga regulasi. Fungsi dua adalah untuk transport. Mari kita belajar untuk transport dulu. Kita masuk ke fungsi dua terlebih dahulu. Fungsi transport termasuk diantaranya adalah transport gas. Ini loh yang kita sebut dengan gas. Ya, oksigen, CO2 ini merupakan transport gas. Yang mana fungsi transport ini, fungsi transport oksigen dan juga CO2 ini lebih banyak diperankan oleh eritrosit. Nah, seperti itu. Walaupun tadi Dek ya, walaupun oksigen dan juga CO2 juga bisa berenang bebas di dalam plasma, tapi tidak banyak. Yang paling banyak ketika kita menghirup oksigen atau CO2, yang paling banyak adalah dia akan diikat oleh eritrosit. Makanya fungsi untuk mengangkut oksigen sama CO2 kita arahkan ke fungsinya eritrosit. Kurang lebih seperti itu. Karena kemarin sempat ada soal di dalam ujian itu menyebutkan ini juga siapa yang bertugas untuk mengangkut oksigen? Ada dua jawaban, plasma sama eritrosit. Dua-duanya betul, tapi kita lihat mana yang paling dominan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa 190% diantaranya dia akan terikat sama eritrosit, maka pilihlah jawabannya eritrosit. Kalau tidak bisa pilih dua, kalau bisa pilih beberapa, maka pilih juga plasma. Paham ya? Seperti itu. Baik, ini merupakan lain-lain deh ya. Ternyata bukan cuma gas saja ditransport atau didistribusikan oleh darah kita, termasuk diantaranya nutrisi, hormon, elektrolit, sisa metabolisme, semuanya juga akan ditransport oleh darah kita. Ini lebih tepatnya akan ditransport oleh plasma. Jadi plasma kita itu ternyata mengandung zat-zat ini ya, seperti itu. Yang kedua, juga fungsinya juga terkait pertahanan dan juga regulasi. Kalau pertahanan jelas lah ya, pertahanan itu
Ya, pertahanan terhadap infeksi, terhadap bakteri, jamur, virus, ya, dan lain sebagainya. Tentunya ini diperankan oleh siapa kira-kira? Kalau pertahanan. Pertahanan ini diperankan oleh WBC ya, atau leukosit ya. Seperti itu. Ini sorry ya, lagi-lagi suaraku agak bindeng. Dan yang ketiga adalah homeostasis. Hemostasis. Hemostasis dari dua kata, hemo dan juga stasis. Hemo artinya darah, stasis artinya diam. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, hemostasis adalah darah yang diam atau pembekuan darah. Pembekuan darah diperankan oleh platelet. Ya, ini ya platelet ya, platelet. Oke, platelet. Jadi memang banyak sekali divisi, banyak sekali bagian-bagian dari darah ini ternyata memiliki fungsi-fungsi tertentu yang mana dia kompleks sekali. Makanya akan dijadikan dalam satu blok sendiri bahkan blok hematoimun namanya. Karena kompleks mekanisme kerjanya dan fungsinya banyak, luas. Ya, dan paling tidak kita bisa simpulkan di sini ya memang pertahanan itu banyak diperankan oleh sel darah putih, sementara distribusi gas, ya distribusi-distribusi itu banyak diperankan oleh red blood cell dan juga plasma, sementara platelet ini memiliki fungsi yang spesifik, yaitu untuk pembekuan darah. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Baik, aku lanjutkan lagi. Lihat di sini, Dek, ini sama aja tadi ya. Jadi darah kita, ini peta berpikirnya, lihat di sini. Ini peta berpikirnya, darah kita memiliki dua departemen, dua, dua kompartemen, mohon maaf, dua kompartemen atau dua bagian, yaitu cairan darah atau plasma, dan juga sel darah atau bentuk padat, ya seperti itu. Sel darah nanti ada tiga, ada platelet, ada RBC, sama ada WBC, ya. Plasma ada tiga yang perlu kalian hafalkan nanti: water, protein, dan lain-lain. Ini lain-lain semua nih sisanya nih. Kenapa lain-lain? Karena jarang dibahas. Artinya kalian cukup nice to know saja, ya, kategorikan itu sebagai lain-lain. Karena yang paling banyak nanti komposisinya adalah water dan juga protein. Karena mereka berdua paling banyak komposisinya di dalam plasma, maka nanti mereka berdua saling berhubungan nanti apa namanya fungsinya. Artinya konsentrasi dari water akan berpengaruh ke konsentrasi protein. Nanti kan kita bahas di bawah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Lihat lagi di sini, Dek, kalau kita membahas mengenai WBC, kalau red blood cell jenisnya cuma satu, red blood cell ya sudah red blood cell saja. Tapi kalau misalkan white blood cell atau leukosit, jenisnya ada banyak ternyata. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, ada monosit, ada limfosit. Jenisnya banyak. Ya, seperti itu. Nah, Oke? Oke. Sampai sini ada mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Monggo. Sebelum aku lanjutkan tentang plasma. Jadi nanti kita mulai dari plasma ya, cairan darah. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Paham ya? Oke, aku lanjutkan lagi ya. eh Sorry. Nah ini ya, kita lanjutkan lagi ke plasma ya. Plasma ini sudah aku rangkum ya, walaupun cuma ada satu slide, tapi kemudian memang nanti kita akan banyak membahas mengenai selnya memang, tapi kemudian ini adalah hal-hal penting yang perlu kalian ketahui tentang plasma. Mudah-mudahan dalam satu slide ini kalian bisa pahami dengan baik ya. Baik, lihat di sini Dek. Jadi sekali lagi komposisi dari plasma ini paling tidak ada tiga besar ya, tadi yang saya sampaikan ya. Yang pertama adalah air, memang paling banyak komposisinya. Yang kedua adalah protein. Ternyata di dalam plasma darah kita tidak cuma ada air saja isinya, tapi juga ada protein-protein ya. Dan yang ketiga adalah lain-lain, zat-zat lain. Seperti gas tadi ya, lagi-lagi kita ulangi, nutrisi, hormon, semuanya ada di dalam plasma. Ya, oleh karena itu tiga ini yang perlu kita hafalkan komposisi dalam plasma, terutama dua di atas, yaitu air dan juga protein. Baik, kita mulai dari air terlebih dahulu. Ternyata di dalam pembuluh darah kita ya yang tadinya ada ini tadi ya, ada plasmanya tadi ya, ada plasma dan juga ada sel darahnya ya. Ternyata adanya air di dalam pembuluh darah kita, ternyata ini membentuk tekanan, Dek. Nama tekanannya adalah tekanan hidrostatik. Ini kita tambahin di sini ya. Tekanan hidrostatik ini penting. Hidrostatik. Jadi kalau kalian sudah paham materi dasarnya, insya Allah nanti membayangkan suatu penyakit itu cenderung lebih mudah, Dek. Jadi pas pada saat udah semester 5, semester 6, semester 7, semester 8, itu sudah lebih mudah mengingat suatu penyakit karena sudah paham mekanismenya. Mekanisme normalnya sudah paham, sehingga nanti memahami ketika mekanisme tubuhnya tidak normal. Seperti itu ya. Baik, tekanan akibat air. Jadi ternyata ternyata air di dalam plasma ini ternyata menekan-nekan pembuluh darah. Adanya air ya, lagi-lagi adanya air ternyata ini menekan pembuluh darah keluar ini loh. Nah, ini kita sebut dengan tekanan hidrostatik. Jelas ya? Yang kedua, ternyata di dalam pembuluh darah kita juga ada protein. Nah, ini ya, di dalam plasma darah kita juga ada protein. Ada protein. Ini proteinnya kita kasih warna merah deh ya. Kecil-kecil gitu ya proteinnya, kayak garam gitu ya, kayak gula ya.
Ini adalah protein. Nah, seperti itu. Ternyata protein ini dia juga akan membentur-bentur ke pembuluh darah kita. Nah, seperti itu. Membentur ke pembuluh darah kita. Tekanan akibat protein di dalam pembuluh darah kita sebut tekanan onkotik. Tekanan onkotik. Paham ya? Jadi tekanan onkotik ini merupakan tekanan tekanan di dalam pembuluh darah akibat protein. Jadi, karena mereka ini merupakan dua besar komposisi dari darah, ya, dua besar komposisi dari darah, maka mereka berdua ini saling berhubungan, Dek. Tekanan onkotik dan juga tekanan hidrostatik saling berhubungan. Bisa dipahami sampai sini ya. Tolong diingat-ingat bahwa tekanan akibat air di dalam pembuluh darah namanya tekanan hidrostatik. Tekanan akibat protein, adanya protein di dalam pembuluh darah kita sebut dengan tekanan onkotik. Seperti itu. Ini nanti akan sering sekali kalian temukan di dalam ilmu hematoimun ya, seperti itu. Pun kalaupun tidak dijelaskan sama dokternya, pasti pasti akan ditanyakan di dalam entah di dalam ujian atau mungkin di kemudian hari ya, pada saat kalian sudah menjadi dokter. Baik, paham ya? Baik, sekarang tak jelaskan, Dek. Di mana air dan juga protein ini kadarnya akan selalu diatur dengan konsentrasi yang seimbang. Contoh misalnya, misalkan airnya ada 50, ya, misalkan gitu ya, airnya ada 50, nanti proteinnya di dalam pembuluh darah kita ini juga ada 50. Ini cuma contoh aja, Dek ya. Ini aku tidak mengikuti kaidah 90% sama 7%. Tak kasih contoh aja. 50, 50, sehingga jumlahnya menjadi 100. Artinya ini yang tak sebut sebagai stabil. Ini loh. Jadi jumlah air dan juga jumlah protein saling berhubungan. Dia akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 100 gitu misalnya. Jadi kalau misalkan jumlah air ditambah dengan jumlah protein, hasilnya harus 100. Jelas? Baik. Berarti ada kondisi ketika tubuh kita, seperti ini ya, ada kondisi ketika ketika bagaimana ketika airnya cenderung lebih banyak, seperti itu. Misalkan gini ya, airnya ada banyak nih. Airnya ada banyak sekali. Sementara proteinnya ada sedikit. Sebentar, tak kasih lihat gambar proteinnya. Nah, ini proteinnya. Nah, ini. Proteinnya ada sedikit. Sehingga ini akan menggeser keseimbangan tadi. Misalkan airnya menjadi 80 karena semakin banyak ya. 80 misalnya. Sementara proteinnya dia akan turun pasti menjadi 20 saja. Angkanya hasilnya akan sama-sama 100. Artinya ketika air sama protein saling berhubungan konsentrasinya. Ketika kadar air terlalu banyak, maka kadar protein akan turun di dalam pembuluh darah kita. Paham? Jelas ya? Seperti itu. Berikut juga kalau misalkan kemudian kadar proteinnya naik. Jadi proteinnya banyak sekali nih. Proteinnya ada banyak sekali, sementara airnya cuma sedikit. Misalkan airnya cuma sedikit ya, airnya cuma beberapa saja misalnya. Nah, gini misalnya. Ini nanti akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 100. Jadi ketika ketika proteinnya ada banyak, misalkan proteinnya ada 80 gitu ya, kebalikannya. Sementara airnya cuma ada 20 saja. Nah, walaupun mereka cuma menghasilkan 100, tapi kemudian kadarnya berbeda, Dik. Normalnya adalah seperti ini, 50-50 menjadi 100. Normalnya seperti itu. Artinya gini, aku pengen menjelaskan sesuatu bahwa kita perlu tahu bahwa air di dalam pembuluh darah kita setiap hari itu ngerembes dari pembuluh darah. Setiap hari ngerembes. Bahkan sekarang lagi ngerembes. Jelas ya? Baik, aku setelah menjelaskan ini, aku akan jelaskan ke bawah sini. Ada gambar tentang distribusi cairan di dalam tubuh kita. Jadi di sini, Dek. Jadi air di dalam tubuh kita itu, ketika kita habis minum air putih ya, ternyata air itu akan disimpan di tiga tempat. Di tiga tempat. Yang pertama, air yang kita minum tadi itu akan dimasukkan ke dalam plasma darah. Kita menyebutnya adalah plasma, ya, cairan di dalam pembuluh darah namanya plasma. Tapi ternyata air-air yang kita minum tadi sebagian juga akan masuk ke dalam sel. Ya, kita menyebutnya intracellular fluid atau ICF. Sebagian kecil lagi itu akan masuk ke ruangan-ruangan di antara sel. Kita menyebutnya intersisial. Beda ya, intracellular. Inter itu artinya di antara, deh. Intersisial fluid, cairan di antara. Jadi ini merupakan distribusi cairan di tubuh kita. Artinya ketika kita minum minum air putih misalnya, ya, maka air putih tadi akan terdistribusi, akan menyebar ke tiga tempat ini. Sebagian masuk ke dalam plasma, sebagian masuk ke dalam interstitial fluid, sebagian masuk ke dalam sel. Seperti itu. Dan yang menarik adalah setiap hari cairan di plasma ini itu ngerembes keluar. Ini loh, ngerembes ke sini. Ngerembes ke interstisial, deh. Nah, seperti itu. Bahkan ngerembes sampai ke dalam sel. Seperti itu. Setiap hari seperti itu. Ya, makanya pembuluh darah kita memiliki pori-pori. Tujuannya agar kemudian dia bisa ngerembes. Ngerembes itu apa ya? Berpindah mungkin ya. Berpindah ke bagian lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bayangkan deh. Bayangkan kalau misalkan seseorang itu kekurangan protein misalnya. Seseorang kekurangan protein.
maka dia akan bergeser kan keseimbangan ini tadi kan. Yang tadinya harusnya waternya ada 50, proteinnya 50. Ketika proteinnya turun menjadi 20, ya, maka water di dalam pembuluh darahnya harus ditinggikan agar kemudian jumlahnya tetap 100. Seperti itu. Artinya, pada pasien-pasien dengan kekurangan protein, ya, maka air di dalam pembuluh darahnya akan meningkat. Setuju nggak? Tekanan hidrostatiknya akan meningkat. Seperti itu. Ketika tekanan hidrostatiknya meningkat, ini akan menyebabkan air itu akan banyak merembes keluar. Bayangin kamu punya pipa, pipamu tuh banyak airnya, jumlahnya banyak. Maka nanti rembesan air yang keluar dari pipa itu akan lebih banyak lagi, Dek. Ya, oleh karena itu pada kondisi-kondisi seperti ini, lihat di sini, Dik. Nah ini bisa menyebabkan suatu penyakit yang kita sebut dengan edema anasarka atau edema di seluruh tubuh. Jadi badannya bengkak semua gara-gara airnya ngerembes ke jaringan-jaringan di tubuhnya. Paham ya? Jadi semuanya pembuluh darahnya karena terlalu banyak air, pembuluh darahnya bocor, mengeluarkan air lebih banyak sehingga badannya banyak airnya, kurang lebih seperti itu. Jadi seakan-akan dia gemuk, tapi gemuknya bukan gara-gara daging, melainkan gemuknya gara-gara adanya deposit cairan di dalam jaringan-jaringannya. Kita sebut dengan edema anasarka. Ditulis ya, edema anasarka. Edema anasarka. Edema itu bengkak, deh. Edema itu bahasa Latin atau bahasa kedokteran untuk bengkak. Anasarka itu artinya adalah seluruh tubuh. Ya, jadi edema anasarka adalah bengkak di seluruh tubuh, bukan seperti kalian bengkak gara-gara kejedot pintu, bukan. Cuman di kaki aja kalau itu ya. Tapi kalau edema anasarka di seluruh tubuh, dari muka, wajah, kelopak mata, tangan, kaki, itu bengkak di seluruh tubuh. By the way, pamanku meninggal akibat COVID dan ternyata COVID ini menyebabkan proteinnya turun, Dik. Jadi ketika pamanku itu proteinnya turun, maka secara bersamaan air di dalam pembuluh darahnya itu akan meningkat. Jadi plasma darah itu kebanyakan air jadinya. Sehingga dia mengalami edema anasarka. Ya, pada saat COVID kemarin. Seperti itu. Bagaimana kondisinya ketika proteinnya kebanyakan? Ketika proteinnya kebanyakan, 80 misalnya, maka yang terjadi adalah konsentrasi airnya akan diturunkan. Ya, agar kemudian mencapai jumlah yang sama, itu 100. Ya, sehingga pada pasien-pasien seperti ini biasanya akan mengalami dehidrasi. Karena cairannya turun ya, cairan dalam pembuluh darahnya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mengenai tekanan onkotik sama tekanan hidrostatik. Ada yang mau tanyakan? Agak ribet memang di sini karena ini salah satu segmen yang apa namanya paling sulit juga mengenai plasma, yaitu tekanan hidrostatik dan juga tekanan onkotik. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Teman-teman, boleh kasih reaction jempol nggak kalau paham? Aku pengen tahu dulu. Oke, oke, paham ya. Nanti tolong diingat-ingat deh ya. Itu adalah tekanan onkotik dan juga tekanan hidrostatik. Ya, kenapa mereka berdua ini penting, Dek? Ya karena memang air dan juga protein ini menempati dua dua porsi besar di dalam plasma darah kita. Kalau kita perhatikan, zat-zat lainnya itu cuma 1% aja, jadi nggak terlalu banyak. Sehingga konsentrasi dari protein dan juga konsentrasi dari air ini membentuk dua tekanan yang sama-sama besar. Itu tekanan hidrostatik sama tekanan onkotik tadi. Dan jumlahnya harus seimbang. Harus 100, deh. Jadi kalau misalkan tekanan onkotiknya 50, tekanan hidrostatiknya juga harus 50 supaya membentuk angka 100. Tapi kalau misalkan proteinnya kebanyakan, maka tekanan onkotiknya juga akan kebanyakan. Atau pada pasien-pasien tadi ya, tekanan onkotiknya rendah gara-gara kekurangan protein, maka tekanan hidrostatiknya akan meningkat agar kemudian membentuk keseimbangan 100 tadi. Ya, seperti itu. Itu kesimpulannya. Baik. Dek, kalau air oke lah, air tidak ada ininya ya, tidak ada klasifikasinya. Tapi protein, Dek, tolong diingat-ingat deh ya. Protein di dalam pembuluh darah kita atau protein di dalam darah kita itu ada 3 jenis protein. Termasuk diantaranya adalah albumin, yang kedua globulin, dan yang ketiga adalah fibrinogen. Ini merupakan 3 jenis protein di dalam plasma darah kita. Jadi yang kita sebut-sebut protein tadi, ya, artinya ada 3 jenis protein. Tolong ini dihafalkan, ada 3 jenis protein. Di antara 3 jenis protein, yang paling banyak adalah albumin. Jumlahnya 60%. Yang kedua globulin, dan yang ketiga adalah fibrinogen. Ya, albumin, globulin, dan juga fibrinogen merupakan protein di dalam pembuluh darah kita. Fibrinogen fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Titik. Udah itu aja. Albumin sama globulin itu fungsinya adalah untuk transporter. Tahu transporter nggak? Ini ya, untuk transporter. Jadi gini, kita tahu bahwa em, apa namanya
Pembuluh darah kita itu kan isinya air ya, 90% air tadi ya, isinya ya, plasma darah kita ya, 90% air. Tapi kadang-kadang ada zat-zat yang tidak bisa larut air yang masuk ke dalam pembuluh darah. Contohnya gini misalkan, hormon steroid misalnya, progesteron misalnya. Ya, progesteron itu ternyata kalau kita bicarakan secara biokimia, progesteron itu merupakan sebuah hormon yang kemudian dia terbuat dari minyak, Dek. Terbuat dari lemak, terbuat dari lipid. Dan progesteron ini harus masuk ke dalam pembuluh darah untuk didistribusikan. Paham nggak korelasinya? Dia terbuat dari lipid, tapi dia harus masuk ke dalam pembuluh darah yang mana notabene pembuluh darah kita banyak airnya. Lipid sama air ini kan bermusuhan. Kalau nggak percaya, coba kamu masukkan minyak sama air. Mereka berdua nggak nyatu. Lantas bagaimana progesteron yang terbuat dari lipid itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Sementara dia terbuat dari lipid dan pembuluh darah terbuat dari air. Ibaratnya seperti itu. Bagaimana caranya dia bisa masuk dalam pembuluh darah? Ternyata dia tetap bisa masuk ke dalam pembuluh darah dengan catatan dia harus ditangkap sama protein. Nah ini, ada protein lagi di sini. Harus ditangkap sama protein agar kemudian menghilangkan sifat larut minyaknya tadi atau bersifat apa namanya? Menghilangkan sifat dia tidak suka air tadi. Ketika dia sudah diikat oleh protein plasma tadi, albumin dan juga globulin, maka dia bisa larut di dalam air. Seperti itu. Makanya nanti dia bisa ditransportasikan. Oleh karena itu, di dalam teori, albumin sama globulin ini bersifat transporter. Artinya, dia membawa zat-zat yang tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah, terutama zat-zat yang bersifat hidrofobia atau takut air, seperti zat-zat yang terbuat dari minyak tadi, misalnya hormon progesteron misalnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi albumin dan juga globulin fungsinya adalah transporter atau mendistribusikan zat-zat yang tidak larut air, seperti itu. Oke? Kalau misalkan zatnya larut air, misalkan air itu sendiri ya misalnya ya. Air misalnya, air kan larut air ya. Ya namanya air ya, sama aja ya. Ketika air masuk dalam pembuluh darah, ya sudah, dia tidak butuh transporter. Jadi yang butuh transporter adalah zat-zat yang tidak suka air saja. Paham ya? Seperti itu. Oke. Albumin menjaga tekanan osmotik. Tadi yang saya sampaikan tadi, tekanan osmotik itu tadi, tekanan tekanan onkotik ini loh. Tekanan osmotik itu adalah tekanan onkotik itu adalah tekanan osmotik yang spesifik akibat protein. Jadi sebenarnya tekanan osmotik ini ada banyak definisinya. Contohnya misalkan gini, kalau kamu masukkan garam ke dalam ke gelas ya, ke gelas yang berisi air, maka garam tadi akan membentuk tekanan namanya tekanan osmotik. Tapi tekanan osmotik akibat akibat apa sih namanya protein, kita secara spesifik menyebutnya adalah tekanan onkotik. Jadi jangan bingung nanti kalau ada dua istilah seperti ini ya. Oke, sudah selesai tentang plasma darah. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Jadi sampai di sini, Dek, intisari yang perlu aku sampaikan adalah bahwa plasma darah kita, sebagai recap ya, bahwa plasma darah kita itu terdiri dari dua komposisi besar, yaitu air dan juga protein. Itu merupakan dua komposisi besar di dalam plasma darah. Ya, lain-lainnya ya ada juga lain-lain, tapi tidak terlalu banyak porsinya. Dua porsi yang banyak ini ternyata mereka berdua membentuk sebuah tekanan khusus di dalam pembuluh darah kita. Tekanan tersebut adalah tekanan hidrostatik, tekanan akibat air, dan juga tekanan onkotik, tekanan yang ditimbulkan akibat protein. Seperti itu. Jelas ya? Dan protein kita yang disebut protein dalam pembuluh darah, ada tiga jenis protein di dalam pembuluh darah. Yang pertama adalah albumin, yang kedua adalah globulin, yang ketiga adalah fibrinogen. Fibrinogen fungsinya spesifik, deh. Fungsinya adalah untuk mengatur pembekuan darah atau dia berperan terhadap hemostasis, pembekuan darah, fibrinogen. Dia seperti serat-serat deh nanti. Dia berperan terhadap pembekuan darah. Ya, nanti kita bahas mengenai spesifik mengenai pembekuan darah ya. Tapi sekarang kalian tahu dulu saja bahwa fibrinogen ini merupakan salah satu komponen yang kita butuhkan dalam pembekuan darah. Ternyata dia merupakan protein darah. Gitu ya. Yang pertama adalah fibrinogen. Yang kedua adalah globulin. Globulin fungsinya adalah untuk transport, sama dengan albumin, untuk transport juga, untuk mendistribusikan zat-zat yang notabene tidak bisa masuk ke dalam plasma darah yang isinya air, terutama zat-zat yang bersifat hidrofobik, takut air. Ya, seperti itu. Oke, ada yang tahu nggak kenapa globulin ini punya fungsi spesifik, yaitu imunitas? Coba, ada yang tahu nggak? Kenapa globulin punya fungsi spesifik imunitas? Kenapa albumin tidak punya imunitas, tidak punya fungsi sebagai imunitas? Jawabannya adalah
Karena globulin ini di dalam tubuh kita kadang-kadang diubah menjadi imunoglobulin. Imunoglobulin. Jadi imunoglobulin ini merupakan globulin, globulin yang fungsinya adalah untuk imunitas. Kalau misalkan kalian perhatikan pada saat kalian suntik vaksin COVID ya, vaksin COVID itu kan tujuannya adalah untuk membentuk imunoglobulin, ya nggak sih? Imunoglobulin terhadap virus COVID. Ternyata dia dibentuk dari globulin. Artinya, memang imunoglobulin yang kita miliki di tubuh kita itu terbentuk dari protein, namanya globulin. Oleh karena itu nanti globulin ini akan dikonversi menjadi imunoglobulin ketika dibutuhkan. Makanya globulin fungsinya adalah sebagai imunitas, terutama globulin dalam bentuk imunoglobulin. Gitu ya. Nanti kita bahas detail mengenai imunoglobulin. Tenang aja, jangan jangan khawatir. Tapi sampai sini kalian paham alurnya. Ya, paham peta berpikirnya. Ini merupakan plasma darah. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang plasma darah? Udah jelas semuanya. Proteinnya, airnya, udah paham ya? Dua itu penting, deh. Oke, ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Oke. Tadi penyakit penyakit akibat kekurangan protein namanya apa, Dek? Tadi, Dek. Bisa menyebabkan suatu kondisi bengkak di seluruh tubuh. Namanya apa, Dek? Ada ingat nggak? Edema apa tadi ya? Bengkak kan edema. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh apa? Istilah yang kita gunakan untuk seluruh tubuh. Oke, ini ada yang di chat ya. Edema anasarka. Ya, betul. Sip. Oke, lanjut ya. Berikutnya, sudah selesai deh mengenai plasma darah. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai eritrosit atau sel darah merah. Ya, tentunya ini yang paling banyak kita kenal ya kayaknya ya. Dari SMA dibahas terus ini eritrosit ya. Baik. Berikut merupakan eritrosit deh. Jadi eritrosit ini keunikannya dia adalah tidak memiliki inti. Ya, eritrosit tidak memiliki inti deh. Tapi kita tahu bahwa sel itu punya dua usia muda sama usia tua. Erit sel-sel yang sudah tua kita kasih akhiran it deh. Eritrosit itu menunjukkan bahwa selnya sudah tua. Tapi tadi saya sampaikan di awal bahwa sel itu memiliki dua usia. Ada usia mudanya juga. Termasuk eritrosit, dia juga punya usia muda. Eritrosit, it kan tua ya. Kalau masih muda kita menyebutnya eritroblas. Ya, jadi dia punya dua usia, Dek. Bentuk mudanya namanya eritroblas. Contoh misalnya, misalnya Mas Adrian ini ya, ngapunten ya, apa namanya, random aja ya, Mas Adrian misalnya. Mas Adrian kalau sudah tua, aku manggilnya Adriansit. Tapi Mas Adrian kalau masih balita dulu, aku menyebutnya Adrian Blas. Kalau masih remaja entahlah ya kita nyebutnya apa. Cuman sel kita tuh punya 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 penamaan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai eritrosit, kita sudah kebayang deh bahwa sel ini merupakan bentuk tua dari sel darah merah karena ada akhiran it yang menunjukkan bahwa dia adalah bentukan dari sel yang sudah tua. Tapi eritrosit punya cikal bakal, punya masa muda deh. Namanya eritroblas. Eritroblas. Nanti coba cari di Google ya, eritroblas namanya. Ya, ini merupakan bentuk muda dari eritrosit. Individunya sama, usianya beda. Paham ya? Nah, eritrosit ini tidak memiliki inti. Tidak memiliki inti. Eritroblas itu memiliki inti. Jadi, eritrosit tidak memiliki inti, betul. Karena inti selnya itu dia keluar pada saat eritroblas. Jadi pada saat eritroblas, inti selnya keluar sehingga pada saat sudah tua, dia tidak memiliki inti. Seperti itu ceritanya. Paham ya? Dan eritrosit ini, karena dia tidak memiliki inti, sel-sel yang memiliki inti itu bisa melakukan dua hal. Yang pertama, dia bisa proliferasi. Proliferasi itu membelah diri deh ya, bisa memperbanyak diri. Yang kedua, dia bisa apoptosis. Kalau apoptosis ya, apoptosis bisa bunuh diri. Ya, bisa bunuh diri. Jadi sel-sel yang memiliki inti sel itu bisa melakukan dua hal. Yang pertama bisa memperbanyak dirinya, proliferasi namanya, atau dia bisa membunuh diri. Nah, sayangnya eritrosit tidak memiliki inti, sehingga dia tidak memiliki kemampuan dua ini, Dek. Dia tidak bisa memperbanyak dirinya secara langsung ya, dan juga tidak bisa bunuh diri eritrosit itu. Paham? Sehingga ketika dia sudah 120 hari, maka dia itu akan dihancurkan oleh lien. Ada organ namanya limpa untuk menghancurkan eritrosit. Kenapa butuh organ lien? Karena eritrosit tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Berbeda dengan sel kulit misalnya. Sel kulit kita punya inti sel. Ketika dia sudah tua, dia bisa bunuh diri sel kulit kita. Makanya kalau misalkan kalian lihat di iklan-iklan sabun muka, ada yang namanya sel kulit mati. Nah, sel kulit mati itu adalah sel kulit yang sudah bunuh diri. Kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia punya inti sel. Eritrosit tidak punya inti sel. Dia butuh organ lain untuk membunuh dirinya sendiri. Paham? Jadi eritrosit yang sudah tua, kurang lebih sekitar 120 hari, itu memiliki membran sel yang cenderung kaku, deh.
sehingga fungsinya tidak efektif lagi. Ya, yang tadinya masih muda dia kenyal-kenyal, ibaratnya kayak squishy, pas udah tua, dia cenderung lebih kaku, sehingga fungsi eritrosit tadi tidak optimal lagi. Nah, oleh karena itu nanti eritrosit yang sudah berusia 120 hari akan dikirimkan ke organ namanya lien atau limpa agar kemudian dia dihancurkan. Ya, agar dia dihancurkan untuk membentuk eritrosit yang baru. Kurang lebih seperti itu alurnya. Seandainya eritrosit itu punya inti sel, tentu dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Tapi karena tidak punya, maka dia butuh organ lain untuk menghancurkan dirinya. Ya, yaitu lien nanti. Seperti itu. Nah, ini ya, lien atau limpa nama organnya ya, atau spleen anatominya ya. Seperti itu. Ini merupakan fungsi dari eritrosit ya, dia ya. Dia mengangkut oksigen dan juga CO2 dan juga mengatur asam dan basa, mengatur asam dan basa. Jadi aku pengen sedikit cerita aja. Kenapa pengaturan pengaturan asam dan basa ini penting? Buffer itu adalah zat-zat yang bisa mengatur asam dan basa deh ya. Intinya seperti itu. Perhatikan baik-baik deh. Bahwa tubuh kita itu diatur dalam pH yang relatif netral ya. 7,35 sampai dengan 7,45. Jadi pH darah kita itu adalah 7,35 sampai dengan 7,45. By the way, buat yang lupa, pH itu dari 1 sampai 15. 1 sampai 6 itu merupakan pH asam. 7 merupakan pH netral. 8 sampai 14 itu merupakan pH basa. Tidak ada pH 15, pH 16, pH 20, nggak ada. Dan kalau kita perhatikan, pH darah kita itu 7,35 sampai dengan 7,45. Relatif netral, mendekati basa. 7 ya? Nah, yang menarik adalah, yang pengen aku jelaskan di sini adalah, ternyata manusia itu meninggal ketika pH-nya turun satu angka. Dari 7,35 turun ke 6 saja, sudah meninggal individu tersebut. Pamanku meninggal akibat COVID. pH-nya ketika dicek turun 6 pH-nya. Meninggal deh. Begitu juga pH-nya kalau misalkan naik satu angka. 7,45 naik ke angka 8 saja, meninggal deh. Paham ya? Nah, ternyata yang menyebabkan pH kita itu bergeser itu adalah dua zat atau dua unsur. Nanti kita bahas lebih detail ya. Tapi di materi hematoimun ini sifatnya nice to know saja. Aku pengen menyimpulkan saja. Ada dua zat yang bisa menggeser pH. Yang pertama adalah konsentrasi ion H+, ya. Yang kedua adalah konsentrasi CO2. H+ dan juga CO2 ini memiliki sifat yang sama, yaitu sifat asam. Kalau kamu terlalu banyak H+ di dalam tubuh kamu, maka pH-mu akan turun. Kalau misalnya CO2 terlalu banyak di dalam tubuh kamu, pH-mu juga akan turun. Dulu aku berpikir, kenapa sih kok orang-orang yang meninggal di kebakaran tuh kok bisa meninggal di kebakaran walaupun nggak kena api gitu loh. Paham nggak? Dia nggak ada trauma terbakar. Kenapa dia kok meninggal? Dulu aku mikir seperti itu. Ternyata jawabannya ada di sini, Dik. Ketika kebakaran, api kebakaran tuh menimbulkan endapan CO2. Endapan tadi yang akan dihisap sama orang tersebut. Sehingga ketika dia menghirup CO2 terlalu banyak, banyak sekali akumulasi CO2 dalam tubuhnya, pH-nya akan turun langsung. Karena sifat dari CO2 sifatnya adalah asam. Makanya nanti ketika dia terlalu banyak CO2 dalam tubuhnya, maka akan cenderung asam tubuhnya. Kurang lebih seperti itu. Dan perhatikan baik-baik. Eritrosit memiliki kemampuan untuk mengikat CO2. Ketika CO2 tadi diikat oleh eritrosit, atau lebih tepatnya diikat oleh hemoglobin ya, hemoglobin ini merupakan zat di dalam eritrosit. Ya, diikat oleh hemoglobin, maka sifat asam dari CO2 hilang. Makanya disebutkan bahwa eritrosit itu mengatur asam dan basa dengan cara mengikat kelebihan CO2. Seperti itu. Sehingga sifat asam dari CO2 tidak muncul. Jelas ya? Oke? Tapi bukan cuma CO2 saja yang bisa diikat oleh eritrosit, tapi juga oksigen. Bahkan, bahkan kalau kita mau bahas lebih detail, hemoglobin di dalam eritrosit kita itu bisa mengikat H+ juga. Bisa mengikat H+. Seperti itu. Kalau hemoglobin mengikat CO2, kita menyebutnya HbCO2. HbCO2. Kalau hemoglobin mengikat oksigen, kita menyebutnya HbO2. Kalau hemoglobin mengikat H+, kita menyebutnya HbH atau HHB. Itu menunjukkan bahwa hemoglobinnya terikat sama H+. Itulah kenapa kok kemudian eritrosit itu melalui hemoglobin ya, dia bisa mengikat H+ dan juga CO2, makanya dia berperan sebagai mengatur asam dan basa. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya adalah hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan sebuah struktur atau sebuah zat yang terdapat di dalam eritrosit. Kalau kita bicarakan hemoglobin, hemoglobin ini tercipta atau terbentuk dari dua struktur besar,
yaitu globin dan juga hem. Makanya disebut hemoglobin karena ada dua struktur pembentuknya. Ada hem sama ada globin. Jelas ya? Seperti itu. Globin ini merupakan protein, Dek. Ini merupakan protein. Protein. Hem, hem ini terbentuk dari dua zat. Yang pertama adalah Fe2+ terutama, ya. Fe. Yang kedua adalah porfirin. Porfirin. Nah, gini, ini yang perlu tak jelaskan ke kalian. Jadi sekali lagi, hemoglobin ini merupakan zat utama di dalam eritrosit dan dia terbentuk dari dua molekul besar, yaitu hem dan juga globin. Globin merupakan protein, ya. Globin. Hem ini adalah gabungan dari Fe dan juga porfirin. Kalau kita lihat di gambarnya sini, Dek, ini yang kayak cacing-cacing besar ini merupakan globinnya. Ini globinnya nih. Nih, protein struktur atau globin tadi ya, yang kayak cacing besar nih ya. Di tengah-tengah ini ada O sama ada piringan warna yang piringan aja deh. Yang ini ya, piringan warna kuning ini ya. Ini merupakan hem. Artinya hem ini merupakan gabungan dari Fe dan juga porfirin. Seperti itu. Jelas ya? Bahan dasar dari pembentuk hemoglobin jelas ya, D ya. Seperti itu. Nanti hemoglobin ini dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan globinnya. Seperti itu. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Hemoglobin alfa, ya, hemoglobin alfa ini terbentuk dari globin, sorry, hemoglobin alfa, sorry, HbA, bukan alfa ya, HbA. Ini terbentuk dari protein alfa sama protein beta. Dua protein alfa dan juga dua protein beta. Jadi gini, kalau kita perhatikan gambarnya di sini kan ya, hemoglobin itu memiliki 4 globin. Globin satu ya, warnanya pink. Globin 2 warnanya merah. Globin 3 warnanya krem. Globin 4 warnanya coklat. Jadi satu hemoglobin memiliki 4 protein, memiliki 4 globin. Nah, HbA yang sekarang kamu punya, ini terbentuk dari globin alfa ada 2, sama globin betanya ada 2, kayak gini kurang lebih. Kebayang nggak? Ada 4 globin, 2 diantaranya globin alfa, 2 diantaranya globin beta. Ini kita sebut dengan HbA. Ada alfanya ada 2, betanya juga ada 2. Seperti itu. Pada saat kamu masih baby ya, masih baby, ternyata Hb-nya itu adalah HbF jenisnya. HbF itu gimana? HbF itu, gini deh HbF itu. HbF itu terdiri dari 2 protein globin alfa dan juga 2 protein gamma. Nah, gini, gamma. Jadi dulunya 2 alfa, 2 gamma pada saat kamu masih fetal, pada saat masih janin. Pada saat kamu sudah lahir, sekarang ini ya, globin gammanya itu berubah menjadi beta. Alfanya tetap alfa. Sehingga semua gamma berubah menjadi beta. Sehingga pada saat kamu dewasa, kamu punya 2 globin alfa sama 2 globin beta. Kita menyebutnya HbA yang kamu miliki sampai sekarang. 97,5% hemoglobin kita adalah HbA. 2,5%-nya adalah HbA2. HbA2 ini ya, alfa 2, delta 2. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Jenis dari hemoglobin ya. Nih, ada 2 rantai beta sama 2 rantai alfa. Gitu ya. Ini adalah punyanya si orang dewasa. Kalau misalkan punyanya si anak kecil tadi, sorry, janin tadi, dia adalah 2 alfa, 2 gamma. Ini ya, 2 gamma sama 2 alfa. Gitu. Paham ya mengenai hemoglobin ya? Oke, kita nggak akan banyak-banyak deh ya. Mungkin 15 menit, 10-15 menit lagi ya. Karena sudah mau buka puasa juga. Ini kita ngabuburit ya. Sampai 3 hari ke depan insya Allah ya. Sampai masuk kuliah lah paling tidak. Kita pelan-pelan aja belajar nih. Yang penting masuk ya. Meresap dulu ya. Baik. Em, oke. 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 Berikutnya adalah daur hidup eritrosit. Daur hidup eritrosit. Kalau kita bicara mengenai daur hidup, kita akan membicarakan bagaimana dia itu diciptakan atau dibentuk ya. Kita akan bicarakan bagaimana dia dibentuk dan bagaimana dia dihancurkan, gitu ya. Dibentuk dan juga dihancurkan. Kita akan bicarakan 2 hal ini di daur hidup eritrosit. Yang pertama adalah bagaimana dia dibentuk, ya. Jawabannya adalah tadi, Dek. Jadi eritrosit itu dibentuk dari 2 zat besar, yaitu protein dan juga Fe. Ini nggak sih? Dan juga satu lagi, porfirin tadi ya. Porfirin itu merupakan zat lain deh ya, namanya porfirin. Tapi terutama adalah terbentuk dari protein, ya, terutama globin dan juga Fe. Nah, gitu. Fe-nya nanti akan membentuk hem tadi kan ya? Akan membentuk hem sehingga membentuk hemoglobin. Nah, ini akan membentuk Hb. Hemoglobin itu Hb ya.
Seperti itu. Itu adalah proses pembentukan eritrosit. Terbentuk dari dua zat. Tapi kemudian, kalau kita kembangkan lagi, Dek, kita boleh menyebutnya tiga zat sih ya. Kita boleh tambahkan lagi porfirin ya. Boleh tambahkan satu lagi ya, porfirin. Eh, tapi kemudian, ini adalah bahan dasar pembentuk eritrosit. Tapi kemudian, eritrosit ini butuh bahan lain untuk berkembang, yang kita sebut dengan vitamin B12 dan juga asam folat. Jadi vitamin B12 dan juga asam folat ini merupakan faktor-faktor pengembangan eritrosit. Makanya kalau misalkan kamu itu pada saat nanti ya, yang perempuan ya, terutama ya, pada saat hamil, itu akan disarankan untuk mengkonsumsi vitamin B12 dan juga asam folat. Karena mereka berdua ini menentukan perkembangan eritrosit. Paham bedanya? Kalau yang di atas adalah bahan dasar pembentuk eritrosit, yang di bawah adalah zat-zat tambahan untuk membantu perkembangan eritrosit. Beda dong? Ya, beda ya. Seperti itu. Contoh misalkan, kalau kalian pengen buat donat, donat itu bahan dasarnya tepung sama telur tok. Iya nggak sih? Tepung sama telur aja. Itu kita sebut dengan material. Tapi kalau misalnya ada baking soda dan lain sebagainya, itu kan cuma zat-zat tambahan untuk mempercantik donatnya. Itu kita sebut dengan zat-zat tambahan atau influencing zat atau influencing faktor. Seperti itu. Nah, vitamin B12 dan juga asam folat ini merupakan influencing faktor dalam pembentukan eritrosit, tapi bukan bahan dasar pembentukan eritrosit. Paham ya? Oke, itu ya. Jadi kalian tahu bahan dasarnya. Yang pertama, yang kedua adalah tahu di mana tempat pembentukannya. Ini adalah segmen terakhir deh ya. Eritrosit itu dibentuk di mana? Pembentukan eritrosit by the way namanya adalah eritropoiesis. Jadi pembentukan eritrosit sekali lagi deh namanya adalah eritropoiesis, pembentukan eritrosit. Eritropoiesis atau pembentukan eritrosit ini berbeda-beda tempatnya. Ya, apakah ini ya? Ada di Yorkshire trimester tengah atau trimester 2 itu ada di hepar, limfonod sama spleen dan juga setelah lahir ada sumsum tulang. Aku lihatkan gambar skematiknya aja deh. Lihat di sini deh. Ini loh, lihat ini. Jadi pada saat dulu, pada saat kita masih embrio, eritrosit itu akan dibentuk di Yorkshire. Ini loh. Pada saat embrio, kurang lebih sekitar 0 sampai dengan 1 bulan. Dibentuknya di Yorkshire. Nah, pada saat trimester 3 kurang kurang lebih pada pada bulan keempat sampai dengan bulan keenam ya, ini kita sebut dengan trimester trimester 2 ya. Ibu hamil kan ada 9 bulan toh, Dek. Ibu hamil ada 9 bulan. 3 bulan pertama kita sebut trimester trimester 1, 3 bulan kedua kita sebut trimester 2, 3 bulan ketiga kita sebut dengan trimester 3. Pada saat trimester 2, berarti bulan keempat sampai dengan bulan keenam kan, ini ternyata eritrosit diproduksi di spleen dan juga hepar. Jadi organ spleen kita dan juga organ hepar kita dulu di janin, pada saat kita masih di dalam kandungan, ternyata dulu dia bisa menghasilkan eritrosit. Tapi kemudian kemampuannya menurun sampai kita lahir. Nah nih, jadi pada saat lahir, spleen sama hepar sudah tidak bisa membentuk eritrosit lagi. Fungsinya digantikan oleh bone marrow. Nah ini loh, bone marrow. Oleh sumsum tulang. Ya, jadi sumsum tulang ini adalah organ yang memproduksi eritrosit pada saat kita sudah lahir. Artinya sampai sekarang sampai kita meninggal nanti. Ya, tapi kemudian ternyata ada sumsum tulang tertentu yang kemudian dia berhenti berproduksi menghasilkan eritrosit ya. Gitu. Dulunya semua sumsum tulang bisa, Dek. Tulang tibia bisa, tulang femur bisa, tulang iga bisa, tulang sternum bisa, semuanya bisa. Ya, tapi ternyata pada saat usia 20 tahun, tulang-tulang panjang, tulang tibia, tulang femur, ini sudah menurun fungsi eritropoiesisnya. Seperti itu. Artinya kalau misalkan kalian sekarang usia 18, 19 ya, sebenarnya tulang-tulang panjang seperti tulang tibia, tulang femur ini masih bisa menghasilkan eritrosit ya. Tapi kalau misalkan kayak aku ini ya, umur 27 misalnya gitu ya, maka maka cuman tersisa beberapa tulang saja yang bisa menghasilkan eritrosit, terutama tulang-tulang yang bentuknya gepeng, tulang pipih terutama. Tulang iga kan tulang pipih toh, tulang sternum tulang pipih juga ya, tulang vertebra juga tulang pipih. Artinya organ-organ tulang yang bisa menghasilkan eritrosit pada orang dewasa, artinya 20 tahun ke atas, itu cenderung lebih terbatas daripada organ eritropoiesis pada individu yang masih muda. Pada sekalian ini, tulang tibianya masih bisa deh, tulang femurnya masih bisa. Kepada aku, mungkin nggak bisa lagi. Artinya, kalau misalkan dibandingkan antara aku sama kalian, yang lebih cenderung mengalami anemia harusnya adalah aku. Ya nggak sih?
yang lebih berpotensi mengalami anemia atau kekurangan darah merah adalah aku. Karena organ-organ pembentuk darah merahku itu sudah mulai terbatas. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, rekap sampai di sini bahwa sekali lagi daur hidup eritrosit ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah pembentukan, yang kedua adalah penghancuran. Kita masih belum bahas mengenai penghancuran eritrosit. Kita masih bahas mengenai pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit terjadi di eh, terjadi pada tiga perjalanan berbeda. Yang pertama pada saat embrional, terbentuknya di yolk sac eritrosit itu. Yang kedua, pada saat trimester 2 sampai dengan kita lahir, terbentuknya di hepar sama di spleen. Yang ketiga, pada saat kita lahir sampai dengan meninggal, terbentuknya di bone marrow. Tapi kemudian, dari setelah lahir sampai dengan usia 20 tahun, itu akan terbentuk di tulang rawan atau bone marrow, sorry, bone marrow atau sumsum tulang ya, sumsum tulang panjang. Tapi pada saat usia 20 tahun ke atas, maka sumsum tulang panjang kita sudah tidak aktif lagi, sehingga akan dibentuk oleh sumsum tulang pipih. Termasuk diantaranya ada tulang sternum dan juga tulang iga. Gitu ya. Sementara ini merupakan zat yang kita butuhkan untuk pembentukan eritrosit, Fe, dan juga vitamin B12 nantinya. Oke, seperti itu. Oke, terakhir terakhir sekali, ini mumpung ada di sini gambarnya ya, aku lupa tadi. Lihat di sini, Dek. Jadi sekali lagi tadi kita udah pahami bahwa ternyata eritrosit itu terbentuknya di bone marrow, ya nggak sih? Di sumsum tulang, Dek. Di sumsum tulang. Tapi kemudian sumsum tulang kita ini ternyata butuh dukungan dari sebuah hormon namanya eritropoietin, Dek. Jadi eritropoietin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh ginjal. Ginjal kita akan memproduksi eritropoietin atau EPO. EPO ini tadi akan menuju ke dalam sumsum tulang, sehingga sumsum tulang kita bisa memproduksi eritrosit. Gitu ceritanya. Artinya gini, Dik. Pada pasien-pasien kita yang mengalami ginjalnya rusak misalnya, atau gagal ginjal misalnya, tentunya ketika pasien gagal ginjal, eritropoietinnya akan menurun jumlahnya. Ini nggak sih? Hormon eritropoietin akan menurun. Ketika EPO-nya menurun, maka produksi eritrosit dari sumsum tulangnya juga akan menurun. Artinya, eritrositnya akan sedikit pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal. Artinya, orang gagal ginjal itu akan cenderung mengalami anemia. Pasien-pasienku di rumah sakit banyak sekali yang gagal ginjal kemudian eritrositnya rendah. Ya, ya, make sense dong kalau kalian sudah paham seperti ini. Kalau kalian nggak paham, ya hafalkan aja. Semuanya dihafalkan. Ada banyak penyakit yang perlu kalian hafalkan nanti. Tapi kalau kalian sudah paham, kalian tuh bisa menarik benang merah. Oh iya, ini anemia. Anemianya gara-gara ginjalnya rusak. Gitu ya. Gitu. Oke. Oke, sudah selesai, Dek. Sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Mengenai pembahasan tentang penyakitnya nanti. Anemia dan juga mungkin sedikit melanjutkan tentang apa namanya proses penghancuran eritrosit ya. Gitu. Ya, mengenai proses penghancuran eritrosit sedikit aja nanti di pertemuan kedua dan juga nanti kita membahas mengenai anemia gitu. Mungkin anemianya dengan dokter Aura nanti ya, gitu. Atau tentang imunnya dengan dokter Aura. Oke, ya sudah. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Monggo. Paling enggak sudah punya apa namanya referensi belajar lah ya untuk semester genap ya. Punya pendahuluan-pendahuluannya. Jadi besok ketika dokternya menjelaskan sudah AO AO aja. Oh, 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 gitu-gitu aja ya. Oke, lagi-lagi salam kenal ya teman-teman ya. Aku Dokter Reza, nanti insya Allah bersama dengan Dokter Aura dan juga dokter lainnya akan memberikan banyak materi seminggu ke depan ya. Kalian boleh nanti nge-share PBL, PBL apa? Kalau di Unpas itu apa ya? Aku lupa. Unpas itu kalau nggak salah PBL, Soka ujian lisan, tutorial ya. Kalau tutorial nanti kalian boleh, kita juga boleh bahas ya. Kalian boleh kirimkan, nanti kita bantu kerjakan biasanya. Gitu. Udah deh, itu aja. Terus habis itu ini mungkin sedikit tambahan ya, ini titipan dari Mas Aura ya. Nah ini kalau misalkan ini adalah program belajar di Aureus. Widih. Yeay. Ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar lebih intens sama Dokter Aura dan juga sama dokter-dokter lainnya, yang insya Allah semuanya terkualifikasi ya se-Indonesia, ada dari Unpas juga. Em, Soalnya kalau dari Unpas langsung tuh punya referensi belajar yang relevan biasanya. Artinya apa sih namanya tahu karakter-karakter dokter pengujinya gitu. Nah ini ada per semester, private sama per blok. Ya,
Yang utama memang per semester deh, yang paling utama. Dan juga yang paling murah juga per semester ya, dan juga yang paling lengkap juga per semester. Ada beberapa fasilitas di sini ya. Ada nanti ada aplikasi Nukleus. Nukleus ini merupakan aplikasi belajar, isinya adalah video-video pembelajaran tentang kedokteran dari kalian awal sampai dengan akhir. Ada anatominya, ada histologinya, ada fisiologinya. Pokoknya semuanya ada di situ. Dan aksesnya sampai lulus deh, sampai lulus FK. Jadi kurang lebih selama 4 tahun lah ya, 4 tahun aksesnya, seperti itu. Lalu, tapi hanya didapatkan yang platinum saja. Dan platinum ini jumlah pertemuannya 5 kali per minggu. Kenapa jumlah pertemuannya banyak? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi materi-materi kedokteran yang banyak juga. Kayak gitu. Ya, karena kalau misalkan materi kedokterannya itu banyak, kita butuh belajar yang lebih intens. At least kita punya video-videonya, ya, untuk kalian pelajari lagi di rumah. Gitu. Karena jujur aja kalau misalkan di kampus kadang-kadang yang dijelaskan itu hanya sebagian. Karena supaya kemudian kalian punya punya kapasitas belajar sendiri ya, gitu. Maka kita bisa pelajari di sini. Nah, terus juga ada extra time. Extra time itu adalah waktu belajar tambahan gratis dan sepuasnya. Jadi kalau misalkan kalian dari pertemuan ini misalnya, dari 5 kali pertemuan misalnya, masih belum paham, boleh ngadakan pertemuan lagi sama dokternya. Ya, dok, tadi aku nggak paham mengenai eritropoiesis, dok. Jelasin lagi dong. Ya boleh, monggo. Gitu, capek-capek dah. Yang penting kalian paham ya. Dan boleh sama dokter siapapun ya. Gitu. Kalau modul udah lah ya, nanti setiap setiap materi pasti ada modulnya. eh Ya itulah. Terus habis itu apa lagi? Di link kelas Hamin seminggu di Aureus itu harus clear materi. Wajib clear materi. Hamin seminggu ujian. Wajib clear materi. Jadi Hamin seminggu kita sudah fokus membahas di link kelas. Sudah bahas soal-soal dari cutting-cuttingnya. Ya, jadi kita breakdown dari cutting-cuttingnya, soal-soalnya. Supaya kalian itu terbiasa baca soal. Jadi materinya sudah siap Hamin seminggu, pada saat Hamin seminggu tadi juga secara bersamaan kita sudah masuk ke sesi drilling class dan juga tryout persiapan ujian, sehingga nanti outputnya adalah harapannya IPK kalian di atas 3,0. Kalau IPK-nya di atas 3,0, sorry, kalau di bawah 3,0 maka ada garansi uangnya kembali, ya, seperti itu. Dah itu aja, capek. Nah ini ya, ini merupakan apa namanya potongannya, dan untuk FK Unpas itu masih ada potongan lagi 200.000 aku rasa. Jadi ada diskon early bird ya, sama ada diskon FK Unpas kalau nggak salah ya. Nanti disampaikan sama teman-teman yang lain aja. Kayaknya 200.000 kalau nggak salah. Jadi biayanya menjadi 1,790 kalau nggak salah. Seperti itu. Dan ini bisa diangsur pembayarannya ya. Nggak langsung jeblok gitu ya. Oke, sudah itu aja. Jadi monggo nih kalau misalkan teman-teman, karena minggu depan kita sudah mulai belajar intens ya. Jadi kalau misalkan nanti memang mau ini berminat, mau belajar lebih dalam lagi, nanti boleh. Aku nggak tahu nanti gimana mekanismenya, nanti biar dianuin sama adminnya Aurel saja lah ya. Yang penting aku udah jelaskan cara singkat ini ya. Udah, itu dulu pendahuluan hari ini. Besok kita belajar lagi, ngabuburit lagi sebelum buka puasa ya. Terima kasih banyak. Aku akhiri dulu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi Ya, Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak kasih banyak dokter. dokter. Terima kasih banyak dokter. Oh, ya, terima kasih banyak dokter. sami-sami.